1 menit lagi ya, Masya Allah. Ternyata cepat sekali ya, waktu 1 jam tidak terasa. Maaf. Nah, kita lanjutkan 2 hadis lagi ya, nggak apa-apa ya. 2 hadis lagi secara random. Nah, kalau dilihat di sini kira-kira ada pengen mau hadis tentang apa? Jadi di sini kalau teknik mengajar yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menepuk dada, menepuk bahu, kemudian memegang bagian tubuh murid, misalnya memegang kepala Rasulullah ya, memegang kepala. Kalau anak-anak ya, memegang tangan, Rasulullah juga memegang tangan, baru kemudian mengajar. Rasulullah memegang lutut ya, ketika mengajar 2 mata ya, ketika mengajar 2 mata Rasulullah memegang lutut ya, sebagaimana hadis tentang malaikat Jibril bertemu Rasulullah dalam bentuk laki-laki yang good looking ya, kemudian berhadapan-hadapan, lutut dengan lututnya malaikat Jibril dengan lututnya Nabi Muhammad bersentuhan, dan kemudian tangannya malaikat Jibril menyentuh pahanya Rasulullah ya, menyentuh pahanya Rasulullah. Nah, ini cara mengajar juga bagus ya, mengajar seperti ini, mengajar anak kita, mengajar istri kita seperti itu perlu ya. Kemudian Rasulullah juga teknik mengajarnya ya, menyuruh murid mendekat ya, menyuruh murid mendekat, kemudian mengajarnya dengan mengulang-ulang. Kalau soal nanti silakan baca sendiri hadisnya, syarahnya dibaca sendiri. Kemudian Rasulullah bikin gambar dan bentuk-bentuk. Coba dilihat, kita lihat ini saja ya, karena ini teknik mengajar yang bagus juga, dengan gambar dan bentuk. Halaman berapa tadi? Halaman 80. Nah, ini dia. Rasulullah membuat garis menjelaskan panjangnya angan-angan manusia dan dekatnya ajal. Rasulullah membuat garis segi 4, kemudian 1 garis lurus hingga keluar dari segi 4 itu tadi, dan membuat garis-garis kecil-kecil dari garis tengah ke garis yang ada di sampingnya. Kemudian Rasulullah mengajar, hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu wa hadhil khutatus sigharu al a'radu fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Ini manusia. Jadi Rasulullah mempraktekkan, menunjuk gambar itu tadi. Ini manusia dan ini ajalnya yang mengelilingi, yang segi 4 itu tadi ya. Garis yang keluar adalah harapannya. Garis-garis kecil itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau mudarat baginya di dunia dan di akhirat. Jika ia selamat dari ini, maka ia tidak akan selamat dari yang ini. Jika ia selamat dari yang ini, ya dia selamat dari yang ini. Nah, itu Rasulullah mengajar seperti itu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, dan beliau menggambarnya itu di pasir gitu ya, di pasir. Kalau hadis-hadis yang lainnya ya Rasulullah mengajar menunggang kuda, Rasulullah mengajar memanah, Rasulullah mengajar berlari, Rasulullah mengajar olahraga gulat ya, Rasulullah mengajar gulat juga loh. Jadi anak-anak para santri kalau mungkin ada yang punya jiwa-jiwa petarung, ya itu harus disalurkan jiwa-jiwa petarung itu supaya tidak berkelahi ngalor ngidul ya. Jiwa-jiwa petarung itu silakan olahraga taekwondo, olahraga silat apa ya, kan banyak seni-seni bela diri itu, silakan, tidak apa-apa itu. Yang penting diniati meneladani Rasulullah dan kemudian tidak digunakan untuk yang salah ya. Ya kalau yang
kemudian tawuran dan lain sebagainya, itu salah. Para akhwat juga perlu punya kemampuan bela diri, itu juga perlu ya. Cuman ya nanti kalau kebablasan ya terus suka kelahi sama suaminya, ya, itu ngeri juga sih. Itu ngeri juga kalau apa ibu-ibu punya kemampuan bela diri terus suaminya dijotosi, dipukuli, ya itu ngeri juga kalau itu ya. Ya, tayyib. Terakhir ya, satu hadis terakhir di akhir saja sebagai penutup ya. Kita tutup dengan hadis yang terakhir. Nah, ini adalah hadis tentang tutorial sholat bagi yang tidak mampu membaca Al-Quran. Nah, ternyata Rasulullah bagi orang yang berkonsultasi, saya nggak bisa membaca apapun dari Al-Quran. Apakah ada? Rasulullah ada. Sampai hari ini pun ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, mau diajari berulang kali ya nggak bisa juga. Itu ada. Beneran ada. Kakek-kakeknya Ustadz beliau juga masih ada. Kakek neneknya dulu yang tidak bisa diajari namanya sendiri, itu nggak bisa. Menulis namanya sendiri, membaca namanya sendiri juga nggak bisa. Tulisan itu ada ya. Nah, bagi orang yang nggak bisa, maka solusinya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di sini ya. Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Nah, ini itu perlu ya, berdoa apapun di dalam sholat itu perlu. Ini Rasulullah bebas mengajarkan doanya. Ya, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya. Ya, itu sesimpel itu. Jadi sholat agama Islam itu sesimpel itu. Ya. Tayyib, anak-anak para santri rahimani wa rahimakumullah. Sudah cukup sekian, kita sudah selesaikan membaca kitab An-Nabiyul Karim Mu'alliman yang sudah Ustadz Brili terbitkan versi terjemahannya sudah sejak lama ini, dan Ustadz Brili ijazahkan berdasarkan sanad ijazah dari murid beliau melalui email yang mengizinkan untuk membaca kitab ini dan mengajarkan. Maka saya ijazahkan kepada para santri semuanya untuk membaca kitab kecil ini dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi pendidik dan pengajar yang terbaik, yang bisa sebisa mungkin, semirip mungkin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tayyib. Diterima ya ijazahnya semuanya. Kalau merasa tidak ridho dengan ijazah dari Ustadz Brili, tidak apa-apa. Silakan cari guru yang lainnya, cari ijazah dari beliau. Ya, yang penting kita semuanya terus belajar, terus memahami bagaimana agama Islam ini. Tayyib.